Hidupmu bergantung pada seberapa baik kualitas pikiranmu. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa dua orang bisa menghadapi masalah yang sama, tetapi meresponnya dengan cara yang sangat berbeda? Seseorang kehilangan pekerjaannya, lalu menganggap hidupnya telah berakhir. Ia tenggelam dalam kecemasan, kemarahan, dan keputusasaan. Namun, orang lain yang mengalami hal yang sama memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan memulai sesuatu yang baru. Kesulitannya sama, tetapi kehidupan yang mereka rasakan berbeda. Mengapa? Karena hidup tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita. Hidup juga ditentukan oleh cara kita memandang apa yang terjadi. Inilah yang dimaksud Marcus Aurelius ketika berkata, hidupmu bergantung pada seberapa baik kualitas pikiranmu. Bagi para filsuf Stoik, pikiran adalah gerbang yang menentukan bagaimana kita mengalami dunia. Peristiwa di luar diri kita seringkali tidak dapat dikendalikan. Cuaca bisa berubah, orang lain bisa mengecewakan kita. Rencana yang telah disusun dengan baik bisa gagal dalam sekejap. Namun, selalu ada satu hal yang tetap berada dalam kekuasaan kita. Cara kita menafsirkan semua itu. Ketika pikiran dipenuhi oleh rasa iri, maka keberhasilan orang lain terasa seperti ancaman. Ketika pikiran dipenuhi ketakutan, setiap tantangan terlihat seperti bencana. Dan ketika pikiran dipenuhi kemarahan, bahkan hal-hal kecil dapat merusak ketenangan sepanjang hari. Sebaliknya, ketika pikiran dilatih untuk bersikap jernih, kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hambatan menjadi pelajaran, kegagalan menjadi guru, kritik menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk berpura-pura bahagia setiap saat. Stoicisme mengajarkan kita untuk menjaga kualitas pikiran agar tidak diperbudak oleh emosi yang merusak. Karena pada akhirnya, penderitaan seringkali tidak datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cerita yang kita ciptakan tentang peristiwa tersebut. Sebuah hujan hanyalah hujan, namun pikiran dapat mengubahnya menjadi alasan untuk mengeluh atau kesempatan untuk bersyukur. Sebuah kegagalan hanyalah kegagalan, namun pikiran dapat mengubahnya menjadi akhir dari segalanya atau awal dari kebijaksanaan baru. Maka, jika kamu ingin memperbaiki hidupmu, mulailah dengan memperbaiki pikiranmu. Rawat apa yang kamu baca, perhatikan apa yang kamu dengarkan, pilih dengan hati-hati hal-hal yang kamu izinkan tinggal di dalam kepalamu. Sebab pikiran adalah tanah tempat kehidupanmu tumbuh. Jika tanah itu dipenuhi racun, maka yang tumbuh adalah kegelisahan. Tetapi jika tanah itu dipenuhi kebijaksanaan, kesabaran, dan rasa syukur, maka kehidupan yang tumbuh darinya pun akan menjadi lebih damai. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari Marcus Aurelius. Kita tidak selalu dapat memilih apa yang terjadi dalam hidup, tetapi kita selalu dapat berusaha memilih kualitas pikiran yang kita bawa untuk menghadapinya. Karena pada akhirnya, kualitas hidup kita tidak akan pernah jauh berbeda dari kualitas pikiran kita.